Halo semua, kembali lagi di channel AMV Rider. Tentunya apa kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Yap, jadi wih. Oke, siap beat. Oke, jadi ya sesuai judul video ini, yaitu pemasangan master dan kopling dari KTC Racing. Ya kalian lihat ya, sudah sedikit berubah bagian kokpit si Smurf ini ya. Sedikit mengupgrade bagian sistem pengereman dan sistem kelasnya dari motor ini. Nah, ini dia. Kalian lihat sendiri, cantik kan, asik. Oke, jadi untuk video pemasangannya bisa kalian lihat di cuplikan berikut ini. Oke cuy, jadi ya seperti itulah pemasangannya. Dan yap, saya pasang sendiri cuy. Tanpa dibantu siapapun ya, kecuali dibantu pegang kamera. Ya lumayan lah, biar kita lebih paham gitu dengan motor kita sendiri gitu. Jadi ya pasang sendiri kalau kita bisa gitu. Tapi kalau kalian ragu, lebih baik bawa ke bengkel yang lebih paham. Nah oke, jadi di sini kita akan review juga bagaimana sih impresinya setelah ganti master rem dan juga kopling dari KTC Racing ini, beserta mungkin plus minusnya, terus alasannya kenapa saya pilih KTC Racing. Oke, jadi kita jelaskan pada riding atau ngabuburit sore kali ini coy. Jadi kalian perhatikan dan simak, oke? Nah, untuk alasan sendiri kenapa saya ambil master rem dan kopling RCB, waduh, kok sebut merek lain ya. KTC Racing, ya KTC Racing maksudnya. Ini kenapa saya ambil, pertama saya suka desainnya coy gitu, dibanding yang merek saya sebut yang sebelumnya. Saya sebenarnya pribadi lebih suka desain yang ini. Pertama, dia lebih simple, terus lebih kokoh ya kelihatannya, karena desainnya ini agak lebih mengotak gitu, lebih padat. Warnanya juga tidak macam-macam, dia hitam, terus ada sedikit aksen merahnya di sini atas, di sini ya, kanan kiri. Dan ya yang saya suka juga itu adalah bracketnya di sini. Ini bracketnya cantik gitu, manis kelihatannya di sini. Bracket fluid tanknya, minyak remnya, dan apa ya? Oh ya, murah. Itu juga sih. Murah. Kalau misalkan saya mau jadikan perbandingan merek RCB ya dengan KTC ini, itu perbandingannya bisa sampai 500.000 cuy gitu. Nah, ini bisa kalian dapatkan dengan harga kurang lebih 8,5 sampai 1 jutaan lah kurang lebih ya. Ini untuk sepasang. Sedangkan untuk RCB yang tipe S1 master rem dan juga kopling, itu kisaran harganya bisa sekitar 1,3 mungkin juta ya, sekitar itu. Ya lumayan sih menurut saya, range harganya tuh dari kedua ini lumayan jauh. Dan ya kebetulan saya budgetnya ya begitulah. Dan soal kualitas saya rasa tidak jauh beda sih gitu. Nah, jadi itu alasannya kenapa saya membeli ini gitu. Dan cukup cocok juga desainnya di motor saya gitu. Nah, untuk impresinya sendiri bagaimana sih rasanya gitu. Nah, rasanya tuh pertama mungkin kita jelaskan di bagian ini ya, bagian apa namanya, master rem. Nah, ya pasti ada perubahan, sudah jelas, sudah pasti ada perubahan dalam segi pengeremannya. Ini lebih apa ya, lebih responsif menurut saya, lebih apa sih namanya, lupa, lebih sensitif. Nah, itu yang saya mau bilang. Lebih sensitif. Jadi kita mengerem, tarik dikit aja tuasnya, kalian lihat ya. Tuh. Pokoknya dibanding yang standar ini berbeda ya. Cukup berbeda menurut saya. Yang standar itu agak dalam, lebih dalam kita narik tuas, sedangkan ini lebih sedikit gitu. Sedikit saja kita tarik itu sudah pengeremannya sudah mantap gitu. Tapi cukup apa namanya? Tapi lembutnya juga dapat gitu. Jadi tidak langsung serta-merta langsung pakem tiba-tiba, enggak gitu. Jadi lumayan lembut lah juga. Nah, ini. Oke. Seperti itu coy. Nah, jadi yang membuatnya terasa berbeda pastinya karena ini tipe pengeremannya, tipe masternya juga yang sudah radial ya, sudah bukan model aksial lagi. Jadi tekanan daya dari pengereman sendiri ketika kita menarik tuas seperti ini tuh langsung menuju ke ini apa, hidroliknya gitu. Seperti itu coy. Masternya lah, apa sih sebutannya, itulah. Nah, itu yang saya rasakan perbedaannya. Nah, kemudian dari handle-nya sendiri juga menurut saya ukuran panjangnya pas di motor ini.
dengan masih menggunakan saklar bawaan R15 V3 ini. Kedepannya mungkin saya akan ganti juga yang gas spontan, terus saklar terus saklarnya saya ganti yang simple minimalis juga ya. Nantilah kalian lihat ya, semoga sempat. Nah itu sih untuk remnya. Oh ya, saya juga bukan hanya mengganti master rem, saya juga mengganti di bagian sektor selang remnya, biar sepaket lah istilahnya. Kalau misalkan kita ganti master rem, terus ganti juga mungkin selangnya gitu, karena selang bawaan itu berbeda bahannya dengan yang ini. Ini saya pakai dari TDR Racing, bahannya sudah full stainless, dan pastinya ini lebih apa ya, membuat pengereman lebih baik gitu. Kenapa lebih baik daripada yang standar? Karena kalau yang standar itu kan bahannya, materialnya masih karet gitu. Kalau kita melakukan pengereman yang cukup keras, itu yang namanya karet ya, itu bisa mengembang cuy. Bisa kalau kalian tiup balon yang ada airnya gitu, itu akan mengembang kurang lebih. Ya logikanya seperti itu sih. Oke, nah sedangkan ini bahannya dari stainless. Kalian bisa juga dapatkan yang lebih mahal dengan bahan baja ya, misalkan kayak hel gitu bisa. Nah ya, jadi seperti itu. Jadi biar tidak ada daya atau tekanan yang terbuang sia-sia yang disalurkan ke bagian kaliper depan, seperti itu. Nah untuk bagian belakang juga saya juga sudah ganti cuy ya, bagian belakang. Selang remnya juga dari TDR Racing juga. Terus panjangnya itu untuk depan 35 mm, bukan milimeter ya, tapi bukan senti juga sih, inci ya. Oke. Ada pengaluh lapar coy, kayaknya ini sudah mau buka puasa soalnya. Ini bahasa jadi kalang kabut. Ya 35 inci untuk depan, dan belakang itu 25 inci saya pakai gitu untuk R15 V3. Warnanya sama, warna silver, terus di ujungnya ada ada biru-birunya, tulisan TDR Racing juga. Oke, seperti itulah kurang lebih. Nah cakep sih saya melihat. Dan oh ya, ini kalau kalian lihat pemasangan dari master rem dan kopling ini kan ada bracket spion sini ini. Tapi saya posisikan ke bawah gitu. Saya posisikan ke bawah ini biar lebih clean sih kelihatan dari kokpitnya, itu lebih bersih, tidak ada yang menonjol-nonjol gitu, mengganggu ya. Jadi saya putar kan bracketnya bisa juga diputar balik. Oke, selanjutnya selanjutnya kita bahas bagian kopling lah gitu. Kopling dari KTC Racing. Nah sebenarnya kemarin itu saya hampir ambil master remnya dari KTC, koplingnya dari RCB, tapi ya harganya mungkin tidak jauh beda lah. Kita ambil misalkan yang RCB 22 gitu, tapi kalau kita ambil sepaket yang KTC itu lebih murah. Kenapa? Karena master rem KTC saja ini coy, kalian cek sendiri harganya, koreksi kalau saya salah. Master remnya saja tuh kalian bisa dapatkan dengan harga 700.000 mungkin untuk master rem. Kalian hanya bisa nambah sekitar 150 bahkan 200 untuk hanya mendapatkan kopling seset gitu. Jadi beli sepaket lebih murah. Makanya saya ambil sepaket ini, dan ini merupakan master rem KTC dan kopling itu yang sudah versi ketiga ya kalau nggak salah, yang merah-merah ininya. Sebelumnya kan nggak merah gitu. Jadi cantik saya lihat, simple. Oke, selanjutnya kita lihat dari koplingnya sendiri. Tuasnya lebih panjang menurut saya. Ini panjang dari standar juga. Dia sudah mau sampai di ujung sini di ProGuard ya. Ini. Makanya posisinya agak saya lebih dalamkan lagi. Lembut parah sih. Menurut saya ini koplingnya lembut. Lebih lembut dari standar ya. R15 itu sudah terkenal dengan karakter koplingnya yang lembut. Sini kalian lihat saya pakai satu jari. Nih kan. Nah. Tuh. Lembut parah, empuk ini koplingnya. Dan kita bisa adjustable juga karena di depan sini ada pelintirannya, putar-putarnya. Yang bisa kalian setel jauh dekatnya, tuasnya. Di rem juga ada, di sini bagian dalam dia posisinya ya. Pokoknya full adjustable. Terus ini juga handle-nya sudah yang bisa dibekokin seperti ini coy. Nih, no. Jadi misalkan amit-amit crash ya, ini handle-nya tidak patah tapi hanya melekuk seperti ini gitu. Ya, seperti itulah kurang lebih ya. Kita sekarang berada di Kendari Beach ya, tulisannya BEACH, Kendari BEACH, bukan Kendari BITCH ya. Kalian harus jeli. Entah pengucapannya benar atau tidak. Kita di KB ya, kalau orang singgah di sini Kendari Beach. Bukan beach ya. Oke, astagfirullah.
Dan sudah lumayan ramai sih. Ini tempat main-main saya juga dulu waktu sekolah di sini, sering kalau buka puasa kadang kesini nongkrong makan SLR sebuah dulu waktu sekolah ya. Sekarang nggak bisa coy. Banyak penjual pisang EP juga kayak di Makassar ya. Kalau Makassar itu samanya mungkin Pantai Losari, walaupun tidak bisa dibandingkan juga. Beda sih. Tapi untuk suasananya mungkin dari segi sektor kulineran juga kurang lebih sama coy. Ya seperti inilah Kendari Beach ya. Oke, selanjutnya apa lagi ya? Nah, oh ya, untuk positif negatifnya, karena tadi mungkin kita sudah jelaskan beberapa hal positifnya. Jadi sekarang mungkin negatifnya kita akan jelaskan juga cuy gitu. Yang negatifnya sendiri kalau kita perhatikan dari kopling dan master rem, kita ke ini dulu ya. Master rem dulu ya kali. Nah, di sini dia tidak ada switch remnya. Pada saat kita beli KTC Racing ini, itu kita tidak mendapatkan switch rem depan. Jadi ya otomatis untuk pengereman depan itu lampu rem tidak menyala seperti itu. Tapi bagi saya itu tidak masalah sama sekali. Karena kenapa? Pada saat kita pakai motor di jalanan itu kita lebih sering menggunakan rem belakang sih sebenarnya. Walaupun memang rem depan lebih dominan porsinya, tapi kita pasti juga tetap menggunakan rem belakang. Pijakan di bawah ini, pijakan kaki rem belakang gitu, dan pijakan kaki rem belakang R15 dan pijakan kaki rem belakang R15 ini tuh sensitif cuy. Jadi diinjak sedikit saja sudah nyala dia. Makanya saya tidak pusing ketika ini tidak mendapatkan switch rem depan seperti itu. Woi, pemandangannya cantik ya. Asik. Nah, untuk yang itu sih minusnya dari sini. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai switch rem, kalian harus beli lagi. Kalian bisa dapatkan itu di Tokopedia atau online shop yang lain atau di bengkel kesayangan kalian dengan harga kisaran 50 sampai 150 ribuan ya, dapat seperti itu. Nah, untuk bagian kopling sendiri, nah ini koplingnya sebenarnya sudah ada switch koplingnya gitu. Tapi kekurangannya itu soketnya beda coy. Jadi harus ada sedikit penyesuaian ketika misalkan kita mau pasang soket bawaan dari kopling motor ini ke KTC ini gitu. Jadi ada perbedaan. Nah, KTC ini itu mata dari soketnya itu tiga mata, dan untuk bawaan motor ini itu ada 2 gitu. Jadi harus ada sedikit penyesuaian di situ. Tapi itu tidak masalah, gampang sih kalau itu. Ya walaupun belum saya kerja juga ya. Oke, sekarang kita berada di pelelangan Kendari Kota Lama ya. Ini namanya daerah Kota Lama, daerah sini. Ya, rute ngabuburit kita kali ini ke arah Kota Lama cuy. Dan ini sudah lama tidak saya kesini ya. Saya tidak pernah kesini. Sekarang jam, wah anjir nggak bawa jam. Berapa ya? Masih terang lah. Nah, seperti itu sih paling. Oke, kita putar balik aja lah. Depan sudah pasar rame. Mana ya putaran? Oke. Jadi apalagi ya minusnya, paling itu aja sih. Ya mungkin untuk beberapa orang itu cukup apa ya, kurang, tapi bagi saya pribadi itu sudah apa ya, tidak terlalu berpengaruh gitu. Oke, banyak ikan, banyak kapal. Seperti inilah Kendari cuy ya, kota teluk lah istilahnya. Karena ini teluk, kalian lihat ini laut bukan teluk. Apa sih? Ini teluk bukan laut. Ya, teluk bagian dari laut juga Pak. Oke, siap. Tapi ini maksudnya bukan laut lepas gitu. Dan sepanjang kalian lihat ini tuh semua daratan sekeliling teluk ini gitu. Jadi gerbangnya hanya satu di belakang sana. Dan itu apa ya, lebarnya tidak seberapa, hanya beberapa kilo mungkin, atau mungkin nggak sampai sekilo bahkan ya, lebarnya jalur masuk airnya ke area teluk ini. Di tengah sana itu ada masjid Al-Alam, kalian sudah pernah lihat juga video saya ke sana. Tapi sekarang kita tidak bisa ke sana cuy, karena masjid ditutup parah, sedangkan mall dibuka. Aduh. Oke, apa lagi yang kita mau bahas? Ya kita riding sore sedikit dulu ya mungkin. Jadi diisi dengan sedikit lagu cuy. Oh ya, kalau kalian ada masukan tuliskan di kolom komentar di bawah ya.
mantul lah. Ya, jadi mungkin cukup sekian dulu ya video kali ini. Cukup panjang mungkin ini video, sudah berapa menit nggak tahu lah. Ya, jadi mungkin cukup sekian dulu video kali ini, pemasangan ini, dan juga mungkin saya sedikit mereview ya tadi soal alasan serta kelebihan dan kekurangannya. Thank you Pak. Dan ya buat kalian yang bertanya saya beli di mana, kalian bisa beli di mana saja. Banyak kok di toko online gitu, banyak di bengkel-bengkel juga, bengkel variasi modifikasi di daerah kalian. Kalian bisa juga beli langsung ke saya jika kalian berminat. Harganya tidak jauh beda dari harga yang saya sebutkan tadi. Pokoknya tergantung daerah ya. Biasa kan mahalnya itu di ongkir coy. Jadi buat kalian yang punya tanggapan lain silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan juga jangan lupa berikan tombol jempol ke atas jika kalian suka video ini. Dan pastinya jangan lupa subscribe channel Invader tentunya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao. I want the world, yeah I want the world, yeah I want it all, said I want the world, yeah